bagaimana cara kita membuktikan cinta kepada Nabi. Cinta itu penuh bukti, cinta tanpa bukti palsu. Nabi Muhammad cinta kepada umat ada buktinya. Maka sekarang bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad? Nah, kalau kita ingin membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad, minimal dengan 6 perkara. Yang pertama, perbanyak sholawat kepada beliau. Karena seseorang jika mencintai sesuatu sering-sering menyebut namanya. Maka kita cinta Nabi Muhammad, sering-sering sebut nama beliau dengan bersolawat kepada beliau. Berapa banyak? Kata para ulama, minimal sehari jangan kurang 300 kali. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang mengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin, sehari semalam beliau bersolawat 25.000 kali. Nah, kalau kita tidak bisa seperti beliau, kata para ulama, minimal setiap hari jangan kurang 300 kali. Aulan nasbi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Begitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Manusia yang paling dekat kepadaku nanti di hari kiamat yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Yang paling banyak sholawat, dia yang paling dekat. Yang paling malas sholawat, dia yang paling jauh. Alhamdulillah. Yang kedua, kalau ingin membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yang kedua adalah cintai keluarga beliau, cintai keturunan Nabi Muhammad. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh pertama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad berjuang mengorbankan harta, benda, jiwa, raga sampai mau dibunuh. Pernah minta balasan kan? Tapi Allah suruh minta balasan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah." Yang artinya katakanlah, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan, menyampaikan kepada umat beliau, la as'alukum alaihi ajran, saya tidak minta balasan kepada kalian terhadap apa yang telah saya korbankan, illa al-mawaddata fil qurbah, kecuali cinta kepada keluarga saya. Siapa yang nyuruh? Allah yang nyuruh Nabi Muhammad untuk minta balasan kepada umatnya satu saja, cintai keluarga beliau. Dan dalam hadis beliau pernah bersabda, "Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Apa artinya? Ahibbullah, kalian cintailah Allah, lima yaghdukum bihi min ni'amihi, karena Allah telah menganugerahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang tak terhingga. Wa ahibbuni bihubbillah, dan cintailah saya sebagai bukti cinta kalian kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti bihubbi, dan cintai keluarga saya, keturunan saya, kata Nabi, lihubbi, sebagai bukti cinta kepada saya. Jadi yang aku cinta Nabi, yang kedua buktinya cintai keluarga Nabi. Beliau sendiri yang menyuruh. Beliau tidak bilang cintai keluarga saya yang alim-alim saja, tidak. Cintai keluarga saya yang soleh saja, tidak. Cintai keluarga saya yang kaya saja, tidak. Cintai keluarga saya yang ganteng cantik saja, tidak. Kata beliau, wa ahibbu ahla baiti, cintai keluarga saya, siapa saja, mau alim mau tidak alim. Kalau cinta yang alim-alim saja, Habib yang alim saja, Syarifah yang alimah saja, itu bukan cinta keluarga Nabi, itu cinta orang alim namanya. Kalau cinta yang soleh, soleha saja, yang tidak soleh, tidak dicintai keluarga Nabi, itu namanya cinta orang soleh, bukan cinta keluarga Nabi. Kalau cinta yang kaya saja, itu cinta orang kaya, bukan cinta keluarga Nabi. Kalau cinta yang ganteng, yang hidung mancung saja, itu namanya cinta tampang, rupa, bukan cinta keluarga Nabi. Yang cinta keluarga Nabi, mau kaya, mau miskin, mau alim, mau tidak, mau soleh, mau tidak, mau ganteng, mau tidak, selama di keluarga Nabi cintai. Kenapa? Perintah Nabi Muhammad sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Nah, tapi kalau ada keluarga Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad yang perbuatannya tidak baik, jangan diikuti. Kalau bisa dinasihatkan. Kenapa? Kalau kita nasihatkan mereka, berarti kita perhatian dengan keluarga Nabi. Kalau kita perhatian dengan keluarga Nabi, Nabi pasti akan perhatian kepada kita secara khusus. Yang ketiga, kalau ingin membuktikan cinta kepada Nabi adalah cintai sahabat-sahabat beliau. Apa pesan Nabi Muhammad? Dalam hadisnya, Allah fi ashabi, la tattakhiduhum gharadan ba'di, wa man ahabbahum fa bihubbi ahabbahum, wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahum. Kata Nabi Muhammad, perhatikanlah sahabat-sahabatku, jangan kalian jadikan mereka sasaran cacian kalian setelah aku tidak ada. Barang siapa yang cinta mereka, dia cinta kepadaku. Barang siapa yang benci mereka, dia benci kepadaku. Jadi yang cinta sahabat Nabi, berarti dia cinta Nabi.
Yang benci sahabat, berarti dia benci kepada Nabi. Benci sahabat saja itu sama dengan benci kepada Nabi, apalagi sampai mencaci maki sahabat. Makanya kalau ada orang mengajarkan siapapun dia, kalau dia mengajarkan benci sahabat, apalagi sampai mencaci maki sahabat, itu hakikatnya dia benci kepada Nabi dan itu sesat dan menyesatkan. Yang keempat, kalau ingin membuktikan cinta kepada Nabi, yang keempat adalah hormati ke para ulama. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Orang yang menghormati ulama berarti dia menghormati pembawa warisan Nabi. Orang yang kurang ajar kepada ulama berarti dia kurang ajar kepada orang yang membawa warisannya Nabi. Yang kelima, kalau ingin membuktikan cinta kepada Nabi, yang kelima adalah sayangi sesama hamba Allah, terutama sesama muslim. Jangan kelahi, jangan bermusuh-musuhan, jangan bertengkar. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man aza zimmiyan fa ana khasmuhu khasamtuhu yaumal qiyamah. Apa kata Nabi? Man aza zimmiyan, barang siapa yang mengganggu orang kafir yang baik-baik, fa ana khasmuhu, maka saya musuhnya dia. Khasamtuhu yaumal qiyamah, aku akan musuhi dia pada hari kiamat. Bayangkan tuh, mengganggu orang kafir yang baik-baik akan menjadi musuh Nabi. Nabi akan musuhi dia pada hari kiamat. Orang kafir yang baik-baik saja tidak boleh diganggu, yang mengganggunya akan menjadi musuh Nabi, apalagi mengganggu orang muslim. Itulah ajaran Islam. Kalau orang kafir baik-baik tidak boleh diganggu. Kalau mengganggu orang kafir yang baik-baik, berarti dia akan menjadi musuhnya Nabi. Siap-siap. Alhamdulillah. Itu kalau mengganggu orang kafir baik-baik. Bagaimana kalau mengganggu orang muslim? Makanya diajarkan untuk saling menyayangi. Yang keenam, kalau ingin membuktikan cinta kepada Nabi, yang keenam adalah hidupkan ajaran Nabi Muhammad. Beliau, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, an ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan ajaranku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia di surga bersamaku. Jadi yang mau masuk surga kepada Nabi Muhammad, buktikan cintanya dengan menghidupkan ajaran beliau. Bagaimana cara menghidupkan ajaran Nabi Muhammad? Laksanakan yang wajib-wajib dulu. Sholat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan, yang wajib zakat tunaikan, yang mampu haji umroh laksanakan, aurat dijaga, ditutup. Kemudian berbakti kepada orang tua, itu juga wajib. Ya, anak bakti sama orang tua, taat sama suami, suami menyayangi istri, itu wajib. Yang wajib-wajib dulu laksanakan. Begitu cara melaksanakan atau menghidupkan ajaran Nabi Muhammad. Nah, kalau yang wajib-wajib dilaksanakan, baru ditambah dengan yang sunnah. Yang wajib laksanakan semuanya, yang haram tinggalkan semuanya, yang sunnah laksanakan semampunya.